أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما قال تعالى مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya khatib berwasiat terutama kepada diri khatib pribadi dan tentunya untuk jemaah sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita pada siang Jumat yang mulia ini adalah berkaitan dengan larangan berbangga diri dengan dosa. Kita akan belajar dari Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke-188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab walahum azabun alim. Yang artinya, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau, janganlah sekali-kali kalian atau kamu mengira bahwa orang-orang yang gembira, orang-orang yang bahagia dengan apa yang telah mereka lakukan, maksudnya adalah dengan dosa yang mereka lakukan. Kata Allah, jangan kalian kira orang-orang yang bahagia dengan dosa yang dilakukannya. Ya, kemudian disambung lagi ayat ini, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Dan juga mereka yang suka dipuji. Orang-orang yang suka dipuji, kenapa? Karena kebaikan yang mereka tidak lakukan. Jadi yang pertama tadi, jangan dikira orang yang gembira dengan bahagia dengan dosa yang dilakukan dan kemudian senang dia dengan dipuji atas kebaikan yang tidak dilakukan.
Nah, apa ancamannya? Fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Maka jangan sekali-kali kamu mengira mereka akan lolos dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diturunkan ya, berkaitan dengan perbuatan orang-orang Yahudi ketika Nabi Muhammad SAW ya, sudah diangkat menjadi Rasul. Orang-orang Yahudi ini mereka bangga dengan menyembunyikan ya, kabar bahwasannya memang benar Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Mereka sudah tahu dari kitab mereka, yaitu Taurat. Mereka sudah tahu, tapi mereka sembunyikan dan mereka bangga akan hal ini. Walaupun ini untuk orang Yahudi, tapi ayat ini adalah ya, berlaku untuk kita semua sampai akhir zaman nanti. Ini adalah petunjuk. Dalam kitab Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ada dua di sini. Ya. Ada dua poin penting. Yang pertama, orang-orang yang berbangga dengan perbuatan buruknya. Jadi ada sebahagian ya, orang-orang itu bangga dengan perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Kenapa? Ya, karena mungkin ya, nampaknya tidak ada dampaknya. Dia mencuri, dia menipu, tapi kehidupannya ya baik-baik saja. Dia bangga. Dia terima jabatannya, dia terima harta kekayaannya, semua kehidupannya mewah, ada jabatannya. Tapi semua itu adalah perbuatan hasil dari menipu dan lain sebagainya. Dia bangga akan hal itu. Merasa bangga, oh aku berbuat dosa tapi tidak apa-apa, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan kita kira ini akan lolos dari azab Allah. Bangga dengan perbuatan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada orang yang suka sekali dipuji atas perbuatan baik yang tidak dilakukan dia sama sekali. Ya. Ini merupakan pencitraan saja. Dia ingin dipuji sebagai orang yang dermawan, dia ingin dipuji sebagai orang yang soleh. Dia lakukan kebaikan itu karena ingin dipuji manusia. Jangan sampai kita berbuat baik karena ingin dipuji. Habis amal kita. Ada orang yang seperti itu. Berbuat baik karena ingin dianggap orang baik. Padahal kita disuruh beramal itu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini, kedua golongan orang-orang ini diperingatkan oleh Allah. Jangan dikira orang yang suka berbangga dengan dosanya, orang yang suka dipuji dengan kebaikan yang tidak dilakukannya, jangan dikira dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Mereka tidak akan lolos dari azab Allah. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Ini poin pentingnya. Jadi dari ayat ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa poin penting. Yang pertama, ini merupakan untuk pentingnya koreksi bagi diri kita sendiri. Ya. Jangan sampai kita anggap perbuatan kita, amal kita itu sudah benar. Ya. Jangan sampai kita terlampau pede dengan amal kita. Oh, amalku sudah banyak dan lain-lain sebagainya. Tapi kita tidak mampu untuk mengintrospeksi diri kita. Kita lalai. Ya, oh, amalmu sudah banyak, sholatmu sudah bagus, puasa sunnahmu sudah bagus. Tapi kita lalai. Kita melakukan itu benar enggak karena Allah Subhanahu wa taala? Ini merupakan introspeksi bagi kita. Kemudian menghindari sifat riya. Ya, jangan sampai kita beramal itu karena ingin dipuji. Jangan sampai. Ya.
Karena pujian ini sangat menghanyutkan kita. Makanya ya, kita beramal itu ya memang betul-betul harus lillahi ta'ala. Jangan sampai ada ria dalam diri kita, dalam hati kita. Kemudian kita harus berbicara jujur dan terus terang. Apa yang kita lakukan itulah yang kita perbuat. Jangan sampai kita berbohong di hadapan orang lain, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah mengetahuinya. Kalaupun manusia tidak tahu, pasti Allah tahu kalau kita berbohong. Kemudian yang terakhir, jadi azab ya bagi orang-orang yang seperti ini sangat pedih. Nauzubillahi min dzalik. Jadi mari sama-sama kita menghindari dua sifat orang yang seperti ini. Orang yang berbangga dengan perbuatan dosanya, dan orang yang sangat senang dipuji dengan amal kebaikan yang tidak dilakukan dia sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah khutbah singkat pada siang Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan kita merenungi ayat ini, Quran surah Ali Imran ayat ke-188 ini, kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan ini. Jangan sampai kita bangga dengan dosa yang kita buat. Jangan sampai kita senang dipuji dengan amal kebaikan yang tidak sama sekali kita lakukan. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah sudah pasti kekurangan diri khatib pribadi. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلِ كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.